Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan. Saya izin memaparkan simulasi skenario Enroots 2100. Ini adalah simulasi dengan aplikasi Enroots dari MIT. Kita buat pada tahun 2100 nanti kenaikan suhu di 1,5 derajat Celcius. Ini adalah beberapa parameter yang kita setting secara agresif, baik dari energi supply, transportasi, maupun dari carbon dioxide removal ya. Untuk penjelasannya ada beberapa pilar, yaitu 5 pilar utama transisi yang kita lakukan agar target tercapai di 1,5 derajat Celcius melalui aksi nyata, kolaborasi global, dan transformasi secara besar di semua sektor. Yang paling penting pertama adalah menghentikan energi fosil ya, baik batu bara, minyak atau gas alam. Kita pilih pada posisi highly discouraged, sehingga konsumsi batu bara turun drastis nanti pada tahun 2030. Kemudian minyak dan gas juga menurun hingga mendekati nol. Emisi karbon dioksida dari energi turun secara signifikan. Nah, dampaknya ini emisi energi akan turun drastis, kemudian udara lebih bersih dan ketergantungan fosil menjadi menurun. Yang kedua adalah energi terbarukan secara masif ya, renewable energy. Kemudian kita pilih highly encourage juga. Nah, ini PLTS, PLTB, PLTA maupun panas bumi berkembang secara pesat dominan setelah tahun 2040 menggantikan pembangkit berbasis fosil. Dampaknya sangat banyak. Ini listrik bersih secara melimpah, emisi karbon juga turun, energi masa depan terjamin. Kemudian yang ketiga nuklir dikembangkan ya, secara roadmap 10 gigawatt pada tahun 2040 ya. PLTN jadi sumber listrik baseload, jaga stabilitas saat surya dan angin berfluktuasi. Nah, ini resikonya kalau PLTU dihilangkan, harus ada baseload utama yang bisa membackup. Kemudian yang keempat, terobosan teknologi zero carbon, new zero carbon. Kita pilih huge breakthrough, itu inovasi baru yang ekonomis, hidrogen hijau, advanced nuclear reactor, carbon neutral fuels, long duration energy storage. Dampaknya sektor sulit di dekarbonisasi ikut teratasi. Yang selanjutnya adalah harga karbon dibuat sangat tinggi, very high ya. Sehingga fosil menjadi mahal, industri beralih ke teknologi bersih, investasi mengalir ke energi rendah karbon. Dampaknya perilaku pasar berubah, investasi hijau meningkat, dan ekonomi rendah karbon menjadi tumbuh kuat. Ini grafiknya bisa dilihat hasil emisi turun drastis, net zero sekitar 2070 sampai dengan 2080 ya. Skenario yang kita buat adalah garis warna biru, baseline tanpa aksi ya, itu warna hitam. Selanjutnya eh, transformasi transportasi ya, sektor transportasi juga kita buat di setting highly increase, kendaraan lebih hemat energi meningkat, konsumsi bahan bakar BBM yang berkurang ya. Kemudian di elektrifikasi transportasi juga kita bikin highly encourage, dibuat highly encourage, adopsi kendaraan listrik meningkat pesat, kemudian emisi sektor transportasi turun drastis. Nah, ini kombinasi kendaraan listrik dan listrik rendah karbon menghasilkan pengurangan emisi yang sangat besar. Kemudian di sisi transformasi bangunan dan industri, kita lakukan efisiensi energi secara highly increase, penggunaan energi per unit produksi menurun, biaya operasional berkurang. Dan juga elektrifikasi kita setting highly encourage. Boiler fosil diganti heat pump dan listrik. Industri digunakan hidrogen hijau dan listrik. Analisanya adalah permintaan energi total menurun meskipun aktivitas ekonomi tetap tumbuh. Selanjutnya pengurangan emisi non-karbon dioksida. Emisi pertanian kita setting highly reduce, emisi metana dari peternakan menurun, pengolahan pupuk juga lebih efisien, waste and leakage kita reduce, kebocoran metana dari migas berkurang, pengolahan sampah lebih baik. Metana memiliki efek pemanasan 28 sampai 34 kali lebih kuat daripada karbon dioksida sehingga pengurangannya berdampak cepat. Selanjutnya penghentian deforestasi ya. Hutan tetap berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Kehilangan karbon akibat pembukaan lahan menjadi berkurang. Konservasi hutan menjadi salah satu langkah paling murah untuk menurunkan emisi karbon global ya. Selanjutnya adalah carbon dioxide removal atau CDR. Untuk setting nature based removal kita high grow, buat agresif sekali ya, reforestasi, restorasi mangrove, agroforestry ya. Kemudian teknologi removal kita bikin high grow, direct air capture,
bioenergy with CCS, carbon capture storage. Nah, ini dampaknya sangat signifikan sekali ya, sangat-sangat agresif. Kemudian yang ketujuh, ini secara populasi ya, perlambatan pertumbuhan penduduk dan ekonomi, lowest growth, pertumbuhan penduduk paling rendah, tekanan terhadap sumber daya alam berkurang. Untuk ekonomi grow, kita setting low grow, kemudian pertumbuhan ekonomi lebih lambat. Permintaan energi global tumbuh lebih lambat. Faktor ini membantu pencapaian target 1,5 derajat Celcius pada tahun 2100 meskipun secara politik dan ekonomi sulit diterapkan dalam dunia nyata. Analisa grafik emisinya, ini garis biru adalah skenario yang kita buat. Pada tahun 2040 mencapai 20 gigaton ya penurunan emisi, kemudian sampai dengan 2060 5 gigaton, kemudian sampai 0 gigaton pada tahun 2080. Secara skenario ini mempunyai dampak positif ya secara lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan ketahanan energi. Oke, ini adalah kebijakan pendukung, prioritas 5 kebijakan pendukung untuk Indonesia. Nah, yang pertama adalah mempensiunkan dini PLN batubara, kemudian percepatan pembangunan EBT, surya panas bumi dan hidro ataupun angin, kemudian pengembangan BSS dan smart grid untuk dukung intervensi EBT, kemudian perlindungan hutan gambut dan mangrove secara ketat, dan elektrifikasi transportasi dan industri harga karbon yang lebih kuat. Ini membawa dampak yang begitu besar ya, kebijakan-kebijakan ini. Kemudian juga ada poin yang paling menjadi kunci sukses, yaitu regulasi dan kepastian hukum harus jelas dan tegas, pembiayaan hijau dan insentif, akses keuangan hijau dan insentif transisi, inovasi dan SDM hijau, riset, teknologi dan talenta hijau. Nah, ini juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk edukasi, perubahan perilaku dan gotong royong. Yang sangat penting sekali ya. Semua lini semua berkolaborasi dalam menciptakan climate change yang baik ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.